Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pidiva Nindya Wijono, mahasiswa semester 1 Universitas Siber Asia, program studi S1 PJJ Informatika, nomor induk mahasiswa 230 401 020 087. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Komunikasi Data yang diampu oleh Ibu Insinyur Heni Yulianti, MMM.Com, yang mana pembahasan materinya adalah mengenai pembelajaran komunikasi data dari sesi 7 sampai dengan sesi 13, yaitu seperti yang terlihat pada slide. Selanjutnya overview materi. Sesi 7 adalah data link control, sesi 8 diisi dengan UTS, lalu sesi 9 diisi dengan multiplexing, sesi 10 sampai dengan 11 adalah switch networks yang terdiri dari dua materi, yaitu switching networks, circuit switching dan packet switching. Lalu ada sesi 12 dan 13 yaitu asynchronous transfer mode atau ATM dan frame relay. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan materi. Selanjutnya kita masuk ke sesi 7, yaitu data link control. Data link control merupakan bagian dari model OSI atau Open System Interconnection yang berfungsi untuk mengelola pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan. Maksudnya, kunci keberhasilan dari arsitektur DLC ini dibagi menjadi beberapa syarat. Di antaranya adalah sinkronisasi frame atau frame synchronization, ada pengendali aliran atau flow control, ada pengendali kesalahan atau error control, di mana tiga komponen ini harus terintegrasi pada protokol data link control. Untuk yang komponen yang pertama ada frame synchronization atau sinkronisasi frame. Untuk transmisi data dengan blok data yang besar dan kecepatan transfer yang tinggi, maka diperlukan transmisi sinkron sebagai alternatif. Dengan transmisi sinkron, blok atau frame data dapat secara lengkap dikirimkan seperti deretan bit yang berdekatan tanpa adanya delay di antara elemen karakter. Untuk syarat yang kedua yaitu flow control atau pengendali aliran. Flow control adalah teknik untuk menjamin pengiriman entitas tidak akan mengganggu receiver. Teknik ini mencegah terjadinya buffer overflow atau aliran yang melebihi kapasitas. Sebelumnya terdapat dua hal yang perlu diperhatikan pada syarat flow control, yaitu ada waktu transmisi atau waktu yang diambil untuk mengeluarkan semua bit ke dalam media transmisi, dan waktu propagasi atau waktu sebuah bit menyelesaikan perjalanan di jalurnya. Sedangkan bentuk sederhana dari flow control terbagi menjadi dua, yaitu stop and wait flow control dan sliding window flow control. Untuk pembahasan pertama ada stop and wait flow control. Flow control tipe ini digunakan untuk transmisi dengan keperluan tertentu yang memiliki ciri-ciri ukuran buffer pada receiver yang terbatas, dengan syarat waktu transmisi harus kurang dari 1 dan waktu propagasi sama dengan A. Cara kerjanya, ketika station sumber mengirim frame atau station T ini mengirimkan frame, setelah diterima, station tujuan memberi tanda untuk menerima frame berikutnya dengan mengirimkan balasan sesuai frame yang telah diterima, atau station R akan mengirimkan tanda bahwa frame yang sebelumnya sudah diterima. Station sumber ini atau station T ini menunggu hingga ia menerima balasan dari station R sebelum dia akan mengirimkan frame yang berikutnya. Yang kedua ada sliding window flow control. Flow control tipe sliding window ini digunakan untuk transmisi dengan syarat antian bit yang akan dikirimkan lebih besar dari panjang frame, atau A atau waktu propagasi harus lebih dari 1. Cara kerjanya, bila suatu station, yaitu station A dan B atau station seperti tadi T dan R, dihubungkan dengan jalur duplex, lalu station B mengalokasikan buffer dengan selebar n frame, yang berarti station B dapat menerima data selebar n frame juga, dan station A diperbolehkan untuk mengirim
frame sebanyak n frame tadi tanpa menunggu adanya jawaban dari station B. Jadi sliding window flow control ini lebih efisien digunakan untuk data yang lebih besar atau memiliki panjang frame lebih dengan waktu propagasi lebih dari 1. Ketiga, ada error control atau pengendali kesalahan. Error control sendiri adalah kondisi pendeteksian dan pengoreksian kesalahan pada frame-frame yang hilang dan rusak. Contoh dari pengaplikasian dari error control sendiri ada automatic repeat request atau ARR, di mana ARR ini dibagi menjadi 3 skema, di antaranya adalah stop and wait, go back and, dan selective reject atau selective retransmission. Lalu selanjutnya kita masuk ke sesi 9 atau multiplexing. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan multiplexing, terlebih apabila sudah belajar mengenai elektronika. Multiplexing sendiri adalah teknik yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal atau aliran data menjadi satu saluran komunikasi tunggal, dan kemudian sinyal dikirimkan dan diterima dengan urutan yang sesuai dengan data awal. Di multiplexing sendiri terdapat 2 komponen utama, yaitu MUX dan DeMUX. Untuk MUX atau multiplexer, yaitu perangkat yang menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu sinyal gabungan. Maksudnya beberapa sinyal N input yang bernilai lebih dari 1 ini akan digabungkan menjadi satu sinyal, yaitu satu link dengan beberapa channel, berisi beberapa channel. Kedua, ada demultiplexer atau DeMUX, adalah perangkat yang membagi sinyal gabungan kembali menjadi beberapa sinyal terpisah pada penerima. Untuk demultiplexer ini berkebalikan dari multiplexer, dia akan memisahkan sinyal gabungan yang telah digabungkan oleh multiplexer, lalu dipisahkan kembali menjadi sinyal terpisah pada penerimanya atau end outputs ini. Sedangkan dalam penerapannya, multiplexing di sini terdapat 2 jenis, diantaranya adalah frekuensi division multiplexing atau FDM dan time division multiplexing atau TDM. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai frekuensi differences multiplexing atau FDM. FDM ini membagi spektrum frekuensi ke dalam kanal-kanal logik dan menempatkan setiap informasi dialirkan pada satu kanal logik, lalu dikeluarkan sesuai dengan urutan yang dikirim dari awal. Seperti fungsi yang tadi, jadi beberapa source sinyal ini akan digabungkan menjadi satu link atau satu link gabungan yang berisi beberapa channel frekuensi seperti channel 1 sampai dengan channel 6. Lalu kemudian channel 1 sampai dengan 6 ini akan dipisahkan kembali oleh demultiplexer di sini, dan frekuensi tersebut harus berbeda ya. Aplikasi multiplexing ini biasanya digunakan untuk transmisi sinyal suara pada radio. Untuk aplikasi kedua ada time division multiplexing atau TDM. Untuk TDM merupakan teknik multiplexing di mana sebelum jumlah sinyal dibawa pada satu medium transmisi tunggal dengan proses pengiriman sinyal sesuai dengan urutan waktu sinyal. Berbeda dengan FDM tadi yang membedakan frekuensi, namun untuk yang TDM ini membawa satu sinyal berdasarkan urutan waktu sinyalnya. Pada TDM ini, setiap sinyal dapat berisi satu atau lebih slot frame, sedangkan waktu pada slot frame ini memiliki panjang yang sama, sehingga setiap frame memiliki slot waktu yang sama. Aplikasi multiplexing ini biasanya digunakan untuk transmisi sinyal digital. Jadi panjang frame-nya ini adalah sama, namun bisa memiliki slot yang berbeda, sehingga waktunya di sini ditentukan berdasarkan jumlah slot yang berada di dalam sinyal atau data tersebut. Selanjutnya kita masuk ke sesi 10 dan 11,
yang berisi switch networks. Switch networks atau proses transmisi data dari sumber stasiun menuju tujuan atau node melalui jalur tertentu, di mana switch networks ini digunakan untuk transmisi data di luar area lokal atau wide area network atau WAN. Switch network sendiri terdiri atas beberapa komponen, di antaranya ada station contohnya ada komputer, terminal, telepon, atau perangkat komunikasi lainnya. Ada node atau sebuah link transmisi yang terdiri dari beberapa node yang saling terhubung. Lalu yang terakhir ada komponen switch itu sendiri. Sedangkan dalam penerapannya terdapat dua buah teknologi dalam switching, yaitu circuit switching dan packet switching. Di sini kita akan membahas lebih lanjut mengenai circuit switching dan packet switching. Yang pertama ada circuit switching. Circuit switching merupakan teknik transmisi data analog yang biasanya berupa sinyal suara telepon, di mana teknologi ini menggunakan sebuah jalur yang telah ditentukan antara dua stasiun. Penggunaan teknologi ini dinilai kurang efisien pada saat ini karena apabila tidak ada data yang dikirim, maka kapasitas channel akan terbuang atau tidak dipakai. Seperti pada contoh berikut. Switch ini digabungkan oleh satu jalur menuju tujuan tertentu. Yang kedua ada packet switching. Packet switching sendiri merupakan teknik transmisi data digital, biasanya berisi data tertentu, di mana teknologi ini ditransmisikan dalam paket-paket kecil, yang mana dalam paket tersebut telah dikontrol dan dialamatkan sesuai dengan identitas dari node penerima. Jadi di sini sudah dialamatkan sesuai dengan identitas dari node penerima, tidak seperti yang tadi. Teknologi packet switching ini pada saat ini masih digunakan karena beberapa keuntungannya, di antaranya adalah efisiensi jalur, kecepatan pengiriman data, dan keamanan transfer data. Meskipun mungkin ketika jaringan sibuk, datanya dapat dipastikan bisa sampai ke node penerima. Di sini ada contoh dari packet switching network. Ada application data yang dikirim melalui paket, kemudian diterima oleh node penerima ini. Lalu untuk sesi yang terakhir ada sesi 12 dan 13. Sesi ini adalah mengenai ATM dan frame relay. ATM sendiri atau Asynchronous Transfer Mode adalah teknologi jaringan yang dirancang untuk mendukung transmisi berbagai jenis data seperti suara, video, data, dan data komputer dalam suatu jaringan. Sedangkan bedanya dengan frame relay ini adalah teknologi yang dirancang untuk mendukung transmisi data melalui jaringan area luas atau WAN yang mencakup skala yang besar atau lebih besar dari ATM. Bedanya ATM dengan frame relay, mungkin frame relay ini mencakup skala yang besar namun tidak bisa real time. Penjelasan lebih lanjut mengenai ATM atau Asynchronous Transfer Mode. Di sini protokol ATM menggunakan transfer data secara digital dan dapat mengirimkan data ganda dalam satu physical interface. Satu paket data logic biasanya memiliki ukuran tetap yang disebut dengan cells. Prinsip kerjanya dari protokol ATM ini adalah memotong dan menggabungkan kembali berbagai tipe traffic informasi seperti yang tadi disebut, ada data, suara, dan video dalam suatu format cells berukuran 50 GB. Kemudian mentransfernya melalui satu physical interface yang sama, yaitu physical transmission path di sini. Kemudian untuk frame relay diciptakan sebelum terbentuknya teknologi ATM dan dirancang untuk mengefisiensikan teknologi X25 yang sebelumnya diciptakan. Instalasi teknologi frame relay mencakup skala yang lebih besar dari ATM. Sebuah jaringan frame relay sendiri terdiri menjadi 3, yaitu ada endpoint berupa PC, server atau komputer atau host. Ada perangkat akses frame relay seperti ada router, bridge, host,
frame relay, access device, dan perangkat jaringan seperti switch, router, dan multiplexing. Seperti itu. Kesimpulan dari materi, untuk sesi 7, data link control merupakan bagian dari model OSI yang berfungsi untuk mengelola pengiriman data antara perangkat dalam suatu jaringan. Lalu ada multiplexing pada sesi 9, adalah teknik yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu saluran komunikasi tunggal dan mengeluarkannya sesuai dengan data yang dikirim di awal. Ada switch networks yang terdiri menjadi 2, yaitu pakai switching dan circuit switching, yaitu proses transmisi data dari sumber atau station menuju tujuan atau node melalui jalur tertentu. Lalu ada ATM atau Asynchronous Transfer Mode, adalah teknologi yang mendukung transmisi data seperti suara, video, data, dan komputer dalam suatu jaringan. Sedangkan frame relay memiliki prinsip yang hampir sama, namun mencakup skala yang lebih besar dari ATM. Sebelumnya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.